Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bedik Nurisi Alfatah dan saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai metode dan gaya mendidik Kiai Haji Abdul Rozak Fahrudin. Sebelum masuk ke bagian tersebut, izinkan saya memperkenalkan dulu materi yang akan saya bahas di sini. Hal ini berkaitan langsung dengan pendidikan. Pendidikan di sini adalah salah satu proses pembelajaran yang memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan individu melalui pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang dibutuhkan di dalam kehidupan. Hal ini berlangsung dari sepanjang hayat, dimulai dari pendidikan dini hingga dewasa, mencakup dalam bentuk serta konteks pembelajaran. Mengapa hal ini sangat-sangat berkaitan erat dikarenakan memang metode dan gaya mendidik ini sangat berkesinambungan dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi pendidikan itu pun sedikit menjelaskan bahwa terdapat metode dan gaya mendidik seorang pendidik, dikarenakan hal ini dapat berpengaruh langsung kepada perkembangan peserta didik. Dikarenakan apabila metode dan gaya mendidik yang salah itu dapat mengakibatkan sesuatu hal yang mungkin tidak diinginkan ke depannya. Jadi itulah sebabnya metode dan gaya mendidik seorang pendidik itu perlu diperhatikan, karena kan agar memastikan pembelajaran itu dapat diterima dan diamalkan oleh peserta didik. Setelahnya izinkan saya melanjutkan ke bagian profil dari Kiai Haji Abdul Rozak Fahrudin. Beliau ini merupakan seorang ulama dan tokoh pendidikan yang dikenal luas di Indonesia, khususnya dalam konteks Muhammadiyah. Beliau akrab dengan sebutan yakni Pak AR, yang mana nama belakang beliau itu merupakan nama sang ayah, yang mana seorang kiai yang berasal dari Bleberan, Brosot, Galur, Kulon Progo. Ibu dari Pak Abdul Rozak itu merupakan anak dari Kiai Haji Idris Pakualaman yang bernama Maimunah binti Kiai Haji Idris Pakualam, atau biasa dikenal dengan Nyai Fahrudin. Dari usia belia, Fahrudin ini tinggal di Pakualaman dan beliau bersekolah juga di Standar School Muhammadiyah yang beralamat di Pausasran pada tahun 1923 hingga 1926, dan kembali lagi ke desa Bleberan, Kulon Progo, dikarenakan waktu itu bisnis ayah dan ibunya sedang mengalami kemunduran drastis. Fahrudin dikenal sebagai sosok yang sederhana, jujur, dan mudah bergaul di antara tokoh Muhammadiyah lain. Dan pada tahun 1938 Fahrudin menikah dengan Siti Komariah, yakni putri dari pamannya sekaligus guru dari Fahrudin, yakni Kiai Abu Amr. Pada tahun 1943 Fahrudin dan Siti Komariah dianugerahi anak perempuan pertama di Muara Meranjat yang diberi nama Wasilah. Pada masa ini Pak AR sangat dekat dengan pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah, dikarenakan beliau mendapat banyak sekali bantuan dari pimpinan-pimpinan tersebut, mulai dari kebutuhan selama kelahiran putri pertama yang dibantu oleh ibunya Haji Rabah, yaitu pimpinan Aisyah cabang Talang Balai Tanjung Raja Ugan Hilir bersama dengan anggota Aisyah lainnya. Dan untuk kebutuhan sehari-harinya waktu itu diberikan oleh pimpinan Muhammadiyah juga dari cabang Talang Balai, yakni Haji Mahmud. Dan selama pernikahan juga Fahrudin dikaruniai 7 orang anak, dan alhamdulillahnya rumah tangga mereka sangat harmonis dan islami. Setelah itu kita langsung masuk saja ke bagian bagaimana pandangan Kiai Haji Abdul Rozak Fahrudin di bidang pendidikan. Mulai dari berusia 18 tahun beliau sudah sangat berdedikasi terhadap Muhammadiyah. Sejak mahasiswa beliau pergi ke Palembang waktu itu bersama dengan Dawam Rozi, ikut serta membangun Muhammadiyah di Palembang selama kurang lebih 10 tahun. Setiap amanah yang diberikan oleh Muhammadiyah
beliau melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, dan pengorbanan AR Fahrudin ini tidak didasari oleh yang namanya jabatan, melainkan karena sikap dan karakter beliau yang memang sangat-sangat mendalami Muhammadiyah. Jadi memang beliau sudah turun dari usia 18 tahun hingga 10 tahun di Palembang. Waktu itu beliau menjadi guru di sana, dan juga ada beberapa hal waktu beliau menjadi pimpinan Muhammadiyah, yakni ikut serta dalam penyusunan undang-undang, yakni penyempurnaan RUU PN yang ditujukan pada pemerintah dan DPR. Nah, ada beberapa butir dan pokok pikiran maupun sumbangan, yakni merupakan sumbangan dari pikiran Muhammadiyah yang tertampung di dalam undang-undang tersebut. Pemimpin Muhammadiyah itu harus memiliki akhlak yang islami, jadi sikap merupakan hal yang penting. Karena memang hal ini sesuai juga dengan tujuan Muhammadiyah di bidang pendidikan, yaitu membentuk pribadi manusia muslim yang berakhlak mulia, memiliki budi pekerti luhur, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan memiliki keterampilan untuk mewujudkan masyarakat yang adil serta makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama AR Fahrudin menjabat menjadi pemimpin Muhammadiyah, beliau adalah sosok yang sederhana, sangat mencerminkan perilaku tasawuf atau sufisme, dan beliau juga dikenal sebagai pribadi yang populis dan santun, yang mana hal ini beliau terapkan di bidang pendidikan. Jadi memang beliau sudah banyak sekali ikut berperan di bidang pendidikan, dan setelah ini adalah metode dan gaya mendidik yang dilakukan oleh Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin selama beliau semasa beliau. Yang pertama yaitu beliau, sebelum kita masuk kira-kira apa saja yang metode dan gayanya, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit bahwa AR Fahrudin ini atau Pak AR berfokus pada keteladanan, pendekatan yang humanis, dan penguatan moral serta agama, beserta juga kedisiplinan yang telah memberikan dampak besar dalam pembentukan generasi yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga memiliki karakter yang kuat berlandaskan nilai yang islami. Jadi memang beliau itu berfokus kepada hal tersebut, yang mana hal ini mampu diterima oleh masyarakat Palembang pada saat itu, dan juga itulah salah satu penyebab di mana pengaruh Muhammadiyah waktu itu cukup besar di masa beliau saat pergi ke sana untuk menyebarkan Muhammadiyah. Nah, yang pertama yakni integrasi dengan kehidupan nyata. Jadi beliau selalu mengaitkan materi pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan nyata. Maksudnya apa? Apa yang dipelajari di sekolah ini ataupun di madrasah itu relevan, itu sangat aplikatif, yang mana tercerminkan dan bisa diaplikasikan langsung kepada para siswa. Hal ini juga membantu murid-murid untuk memahami pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai juga dengan beberapa jurnal, yaitu Abdul Razak Fahrudin ini mengerti pendidikan Islam Muhammadiyah tidak hanya secara teori, namun juga secara empiris. Beliau mengaitkan realitas dan ideal, yakni secara fakta dan juga secara konsep. Oleh karena itu, beliau sangat-sangat mengintegrasikan suatu pendidikan itu dengan real time-nya atau kehidupan nyata secara masyarakat itu seperti apa. Yang kedua adalah penerapan teknologi. Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin mendukung sekali penggunaan teknologi dalam pendidikan. Walaupun waktu itu teknologi belum secanggih saat ini, tapi beliau mengerti bahwa pentingnya adaptasi dengan perkembangan zaman itu akan meningkatkan kualitas pendidikan. Beliau sangat-sangat concern, beliau sangat peduli juga dengan teknologi, yang mana bagaimana caranya agar dengan adanya teknologi pendidikan tidak merasa tertinggal dan berjalan bersama. Jadi itu juga sangat-sangat berperan penting dalam pembentukan karakter para siswa. Yang
Ketiga adalah pendekatan yang humanis, di mana dalam mendidik Pak AR selalu menekankan pendekatan yang humanis. Hal ini membuat para siswa ataupun para murid yang mungkin waktu itu sempat untuk diajari oleh beliau merasa nyaman dan merasa bahwa lingkungan belajar mereka waktu itu lebih kondusif. Hal tersebut sesuai juga memang Pak Abdul Razak Farudin ini mampu berbaur dengan masyarakat dan memiliki fleksibilitas dalam berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu itulah sebabnya mengapa pembelajaran yang dilakukan atau metode dan gaya mendidik yang beliau terapkan itu sangat-sangat dapat diterima oleh masyarakat luas. Yang keempat adalah penguatan moral dan agama. Sebagai tokoh Muhammadiyah, tentu Pak Abdul Razak ini sangat menekankan pendidikan, terutama moral dan agama. Beliau percaya bahwa pendidikan itu tidak hanya berfokus pada ilmu pengetahuan, namun juga pembentukan karakter, karena hal tersebut juga harus dilandasi oleh nilai-nilai Islam. Saat Pak AR berada di Kuaman Pakualaman, Muhammadiyah telah menunjukkan diri sebagai suatu organisasi yang konsisten dalam memajukan pendidikan Islam. Karena dengan melihat perkembangan zaman yang semakin maju, Muhammadiyah memiliki misi untuk meluruskan perilaku beragama yang masih menyimpang dan perlu untuk disesuaikan dengan Al-Quran serta Al-Hadis. Nah, oleh karena itu moral itu menjadi salah satu hal yang penting di dalam pendidikan. Makanya akan ada banyak masyarakat. Dengan demikian akan banyak masyarakat yang dapat mendidik generasi muda yang memiliki akhlakul karimah. Oleh karena itu, itulah sebabnya penguatan moral dan agama itu penting, dan beliau atau Pak Abdul Razak Farudin itu sangat-sangat menekankan pendidikan moral dan juga agama. Mungkin itu saja kurang lebihnya metode dan gaya mendidik Kiai Haji Abdul Razak Farudin. Beliau adalah sosok pendidik yang meninggalkan warisan yang sangat besar dalam dunia pendidikan melalui metode dan gaya mendidiknya yang khas. Metode pertama yaitu tadi keteladanan juga. Beliau itu memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bersikap, berperilaku, maupun dalam menjalankan tugas-tugasnya. Mungkin itu saja kurang lebih dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.